آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدين والدنيا والآخرة آمين. Apa dia? Pesani. Qala wasani ay yakuna fi jihatil qiblah. Tina nomor 2 panikar bada panapa moso panik ilm aran kiblat fi makanin la yasturuhum ilm kenangan saya tak nutupin mana pekenangan deka moso an ayunil muslimin syai'un saya tak nutupin deka moso dari penglihatan atau penglihatan orang Islam syai'un pada situng-situng wa fil muslimin kasratun tahtamilu tafarruqahum bahan panik ilmu orang Islam tinang kebanyakan sebisa nangkung pada banyak kala tafarruqahum deka deka apesan orang Islam. Jadi ini kita pembahasan masih belum selesai dari apa yang dikatakan salat khauf, salat ketika perang berkecamuk. Ini menandakan bahwa begitu pentingnya salat, bahkan saat perang pun Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dan ada sebuah perkara dalam kitab fikih dibahas oleh para ulama yang dinamai dengan salatul khauf. Bahkan ketika perang berkecamuk, salat hadir, waktu salat sudah masuk, kita masih diharuskan salat meskipun di atas kuda, meskipun melakukan banyak gerakan, bahkan meskipun kita terkena najis dari darahnya musuh dan semacamnya dan seterusnya. Tapi ini yang dibahas oleh kitab takrib ketika belum berhadap-hadapan, belum berkecamuk, tapi sudah berhadap-hadapan. Nah, di sini ada beberapa syarat untuk laksanakan salat khauf. Yang pertama, diberikan keterangan oleh musannif di sini ketika musuh ada di arah selain kiblat. Ini sudah dijelaskan. Misalnya kalau di Indonesia musuhnya di arah selatan, sehingga berhadap-hadapan dengan musuh ke hadap selatan atau timur atau utara. Nah, yang kedua ini membahas kalau bagaimana kalau musuhnya ada di arah barat, di arah kiblat. Maka dikatakan di sini fa yusiffuhumul imamu saffain. Maka ngesaba pasera mengesaba daga kaum muslimin pasera imam pemimpin saffain kelaban dua saf masalan kelaban situng contoh. Berarti pertama musuh berada di arah kiblat, sementara tidak ada halangan yang menutupi kaum muslimin dengan musuh. Jadi musuh kaum muslimin melihat langsung dengan barisan kaum muslimin yang menghadap barat. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin harus tidak kalah jumlah. Harus tidak sedikit. Tapi harus bisa dalam perkiraan dibagi dua. Kalau dibagi dua, satunya sholat, satunya mengawasi musuh. Nah, bagian yang mengawasi musuh itu masih bisa untuk melawan. Jadi tidak kalah hitungan. Maka yang pertama dilakukan, panglima perang harus menjadikan pasukan kaum muslimin menjadi dua saf, dua baris. Wa yuharrimu bihim jami'an, dan bertakbiratul ihram imam bihim kalaban kaum muslimin jami'an sedajan. Ditakbir masuk bareng Allahu Akbar, kapi barengan, barisan pertama takbir, barisan kedua juga takbiratul ihram, masuk serentak kepada sholat yang dilaksanakan. Tapi nanti laksanakan sholat seperti biasanya, ruku, sami Allah, cuma sujud nanti ada yang tertinggal. Fa idza sajada al-imam fi raq'atil ula sajada ma'ahu ahadus saffain sajdata ini. Maka bila sujud bersama imam ilmu rakaat pertama, maka sujudlah
Okey, apa imam ahadus saffaini panapa salah sitong sab dua sajuta ini kalaban dua sajutan. Cuma nanti di sujud sab pertama ikut imam. Jadi takbiratul ihram, ruku, sami Allah sama seperti biasanya. Tapi ketika mau sujud, yang sujud cuma sab pertama saja, pasukan barisan pertama saja, ikut imam dua sujudan. Wa waqafa as-safful akhiru yahsum. Dan bandang-bandang pasal sab selain hal aja ke pasal panapas sab dekat kaum muslimin. Jadi saf yang belakang jangan ikut sujud, tapi tetap siaga, takut musuh nanti nyerbu ke depan. Ketika sudah sujud dua kali saf pertama sama imam, okey. Fa idza rafa'a al-imam ra'sahu sajadu wa lahiquhu. Maka bila ngangkat besar imam dak kata ke imam, okey. Maka ngangkat besar imam dak kata ke imam, sajadu maka sujud pasal saf terakhir, wa lahiquhu benabung pasal saf terakhir dak ke imam. Jadi ketika sujud imam bersama saf pertama sujud. Tapi setelah bangun dari sujud menuju Rabbil Firli, maka yang kedua nanti sujud. Imam dan saf pertama Rabbil Firli posisi. Jadi setiap sujud tidak semua kaum muslimin dalam keadaan sujud, tapi ada yang menjaga takut musuh maju menyerang. Ini yang dimaksud. Wa yatashahhadul imam bis-saffaini, ban tahiyat pasal imam ke depan saf dua, wa yusallimu bihim ban ngalu salam pasal imam bihim ke depan saf dua. Ini yang pertama. Tapi ada yang mengatakan bukan Rabbil Firli, tapi setelah imam ke atas. Jadi pasukan yang pertama, pasukan yang kedua masuk dalam salat bersama dengan imam takbiratul ihram. Ruku sama imam, sami Allah sama imam. Tapi ketika imam sujud dua kali, hanya pasukan yang pertama aja sujud dua kali. Jadi tetap pasukan yang di akhir, yang barisan kedua tetap berdiri, mengawasi musuh takut ada yang maju ke depan. Baru setelah imam dan saf pertama mau berdiri ke rakaat yang kedua, baru nanti pasukan yang kedua yang belum sujud. Jadi berbeda dalam sujud saja. Rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga, sujudnya beda antara barisan pertama dengan barisan yang kedua. Barisan pertama ikut imam seperti biasa. Cuma barisan kedua harus siap menjaga. Sebelum imam dan barisan pertama mengangkat kepala dari sujud terakhir, jangan sujud pasukan yang terakhir, tapi tetap siaga dan mengawasi musuh. Baru setelah imam dan pasukan pertama, pasukan barisan pertama, barisan yang depan mau menuju rakaat nomor dua, maka pasukan yang di belakang sujud dua kali dan terus mengejar posisi imam dan makmum yang pertama. Ini yang dimaksud. Wa hadhihi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'usfan. Yang tinipani salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Usfan. Ini adalah sebuah cara salat dalam perang yang pernah dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkampungan yang dinamai Usfan. Perkampungan antara kota Mekah dan Madinah, tapi lebih dekat ke Mekah. Saya pernah sampai ke sana. Di Usfan ada sebuah sumur yang sampai sekarang tidak pernah mati dan airnya sangat bagus. Katanya pernah diludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang di Usfan ini. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Wa hiya qaryatun fi tariq al-hajj al-misri bainaha wa bain Makkah marhalatan. Tineng Usfan mereka kampung elim jalan haji Mesir, orang Mesir si haji menuju Mekah, lebat jalan gitu. Bainaha wa bain Makkah, panika antara Usfan baina antara Makkah marhalatani, tineng dua marhalah. Dua marhalah sekitar belum 2 kilo. Jadi jarak antara Usfan ke Mekah dan jarak antara Usfan ke Madinah lebih dekat ke Mekah. Hanya sama anda ke Mekah. Cuma 80 kilo. Sumiyat bidzalika yasqis suyul fiha. Enyamen panapa kampung kalaban Usfan li asfis suyul fiha karena akumpulah banjir fiha di dalam kampung. Karena dataran lembah. Dataran lembah kena dia makanya banjir akumpul di kampung Usfan itu.
Dan banjir di padang pasir lain banjir di sini. Banjir sebentar aja langsung banjir, hujan sebentar aja langsung banjir karena padang pasir sangat sulit untuk menyerap air. Makanya Nabi sering melarang seorang tidur di dataran lembah atau dataran rendah yang tidak ada bebatuan di atasnya. Takut ada banjir bandang tiba-tiba. Kita dimakruhkan tidur di dataran lembah atau dataran rendah. Sebab kalau di padang pasir bisa jadi kita tidak akan nututi lari dari banjir. Kalau banjir datang seketika, bisa jadi kita akan mati di tengah dataran lembah tadi. Wasal tu yakuna fi syiddatil khawfi wal iltihamil harb. Dan seperti lu arba depan apa angki orang panik ilmu sangat ketakuan wal iltihamil harbi ban acampona peperangan. Setiap tadi dua situasi dan kondisi terangkan oleh kiai di sini. Bagaimana kalau sholat sebelum perang, sementara musuh ada di jihad lain Ka'bah, ini yang pertama. Bagaimana kalau sholat sebelum perang, sementara musuh ada di jihad Ka'bah, 2. Yang ketiga adalah sholat ketika perang berkecamuk, ketika sudah bertempur kedua pasukan kaum muslimin dan kaum kafir. Huwa kinayatun asyidatil ikhtilat baina qaumi bihaitsu yaltasiqu lahmu ba'dihim bi ba'din. Kineng oke. Iltihamul harb, iltihamum ana acampona perang. Kinayatun paneka acampona peperangan. Sersemonan dari sangat acampur yang terang kaum keleban sekiranya cekak panapa daging setengah kaum keleban setengah selain. Ada sebuah kinayah atau sebuah kiasan dikatakan iltihamul harb, acampona perang. Benih perang si acampo, tapi orang si perang acampo. Bukan perangnya tapi pasukannya satu sama lain sudah melekat. Kalau perang dulu kan lain dengan perang sekarang. Perang sekarang kan dari jarak jauh dengan tembak, dengan bom dan semacamnya. Tapi kalau perang dulu dengan pedang. Jadi maju, ini yang dikatakan jantan benar orang-orang dulu. Kalau sekarang tembak dari jauh, bisa saja kita menang tanpa ada luka. Yang penting kita tahu bagaimana caranya sembunyi, nembak dari tempat-tempat yang tersembunyi. Tapi dulu pakai kuda, juga ada yang jalan kaki, pakai onta dan semacamnya, dan mereka bertempur secara hadap-hadapan. Saat itu bisa kepala terbang, bisa lengan terbang, bisa kaki lepas dan semacamnya dan seterusnya. Nah ini dalam situasi dan kondisi yang genting seperti ini ternyata sholat masih diwajibkan. Fala yatamakkanu min tarkil qital wa la yaqdirun 'ala nuzul. Maka kalau kau ngangkat dari tingkal peperangan, bantak kelar kapi atas toron. In kanu rukbanan, kaman bada pasukan peneka pak numpak, wala 'ala al-inhiraf in kanu musyatan. Bantak atas mengo, kaman bada pasukan peneka ajadan. Jadi pasukan Islam dan kafir ketika saat bertemu perang berkecamuk, mereka yang naik kuda nggak bisa turun karena sudah puluhan atau bahkan ratusan pasukan bertempur di bawahnya. Demikian pula orang yang berjalan kaki tidak bisa keluar dari perang yang berkecamuk karena sangat lekatnya antara badan satu dengan badan yang lain. Gimana cara sholat ketika seperti ini? Fa yusalli kullu minal qaumi kaifa amkanahu rajilan aw raqiban. Maka apa aja yang bersebab situng dari kaum kaifa amkanahu bagaimana katipana pa sa makongang panapa tengkada ke orang. Rajilan hada jalan ay masih yang tegak jalan aw raqiban atau bapak numpak. Pakon pajang sebisanya di atas kuda sambil menggoyangkan pedang, bergerak 3 kali tidak apa-apa. Bahkan ketika kecipratan darah dari musuh atau temannya, mereka tidak dihukumi najis dan tidak dibatalkan sholatnya. Karena sudah sholat ketika saat genting. Tapi mustaqbilal qiblah wa ghairu mustaqbilin laha. Hal yang ngadep kiblat atau lain ngadep kiblat. Hadap mana aja. Hadap ke selatan, ke utara, ke timur. Yang penting dia melafalkan lafal sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar sambil berperang. Ini yang dikatakan sholat syiddatul khauf.
Wa yu'dharuna fil a'mali katsirati fi sholati kadarabatin mutawadiyatin. Ban ipudur kapi orang-orang edem pamberpan kelakuan si banyak. Jadi dianggap udur, dimakfu meskipun ia melakukan gerakan lebih 3 kali. Kita tahu syarat sholat harus tidak gerak 3 kali. Kalau bergerak sampai 3 kali batal sholatnya. Tapi syiddatul khauf nggak apa-apa. Sampai 10 kali, sampai nendang, sampai lompat. Yang penting dia melafalkan sholat. Meskipun nggak hadap kiblat, meskipun di atas kuda, meskipun di bawah kuda. Kadarabatin mutawadiyatin akan pamberpan pokoran se mutawadiyatin se tot. Dan pedang yang dipegang oleh pasukan ketika melaksanakan sholat syiddatul khauf, kalau sudah bersimbah darah harus dibuang. Karena nanti takut batal sholatnya. Kecuali takut ia diserang oleh musuh, maka tidak apa-apa. Jadi ketika mampu, misalnya dia bawa 3 pedang. Pedang yang satu sudah berlumuran darah. Ketika dia sholat harus dibuang. Karena najis. Ambil pedang yang bersih. Ini kalau mungkin. Kalau nggak mungkin, pedangnya cuma 1 dan takut diserbu musuh, maka dimakfu meskipun ada cipratan darahnya. Ini bedanya seorang yang pedangnya terkena najis ketika sholat syiddatul khauf, sementara ia bisa mengganti atau tidak bisa mengganti. Kalau masih bisa mengganti, misalnya dia bawa pedang 4. Kadang begitu dulu. Setiap pasukan nggak harus cuma 1 pedang. Kadang 4 yang dibawa, 4 pedang. Jadi ketika memakai 1 pedang dan ada najis, ketika ada sholat harus dibuang. Nanti ambil pedang yang bersih. Kecuali cuma punya pedang 1. Sementara kalau dibuang takut ia diserbu oleh musuh, maka meskipun berceceran darah pedangnya dimakfu oleh hukum syariat. Faslun Allah Subhanahu wa taala. Apa dengan